Salam jumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan membahas bersama tentang topik konsep epidemiologi. Para sahabat peduli sehat dan mahasiswa yang saya banggakan, apakah kita semua tahu tentang epidemiologi? Untuk itu, mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia serta faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Artinya bahwa di dalam ilmu epidemiologi ini yang dipelajari itu tentang frekuensi, yaitu berapa banyak kejadian dan juga penyebarannya bagaimana terkait dengan masalah kesehatan pada sekelompok orang, juga serta mempelajari kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan tersebut. Atau ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan peristiwa kesehatan dan peristiwa lain yang berhubungan dengan kesehatan yang menimpa sekelompok masyarakat dan menerapkan ilmu tersebut untuk memecahkan masalah kesehatan. Seperti apa sejarahnya epidemiologi? 3 abad sebelum Masehi, yaitu pada zaman Hippocrates, studi epidemiologi mulai dilakukan terbatas pada studi terhadap penyakit menular. Dan abad pertengahan, studi epidemiologi kolera di London oleh John Snow. Kemudian seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran, ruang lingkup studi epidemiologi ini semakin luas. Studi penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit atau kelainan gizi, kelainan kongenital, bunuh diri, kecelakaan, kecanduan obat dan alkoholisme. Hingga saat ini, epidemiologi modern sudah meliputi studi terhadap masalah klinik dan masalah kesehatan masyarakat, termasuk diantaranya adalah terkait dengan reproduksi, kesehatan lingkungan hidup, kesehatan kerja, dan juga kesehatan olahraga. Para tokoh epidemiologi itu siapa saja? Tokoh epidemiologi yang pertama adalah Antonio van Leeuwenhoek yang hidup pada tahun 1632 sampai dengan 1723. Itu seorang warga Belanda, penemu mikroskop, juga penemu bakteri, dan juga penemu parasit, serta penemu spermatozoa. Berikutnya adalah Robert Koch. Robert Koch ini adalah penemu kuman TBC yang memperkenalkan tuberkulin pada tahun 1890. Kemudian Max van Paterhoefer, yaitu warga Jerman, berupaya mengidentifikasi penyebab penyakit menggunakan dirinya sebagai kelinci percobaan dengan menelan 1,00 cm3 kultur vibrio penyebab kolera. Ini benar-benar sangat berbahaya sekali. Berikutnya yaitu John Snow yang hidup pada tahun 1854, yaitu diberikan julukan sebagai the father of epidemiology, yaitu melakukan analisis faktor, tempat, orang, dan waktu dalam upaya yang sukses mengatasi kolera di London. Berikutnya adalah Percival Pott, adalah bapak epidemiologi modern sebagai seorang ahli bedah yang menganalisis meningginya kejadian kanker skrotum
di kalangan pekerja pembersih cerobong asap dan berhasil menemukan bahwa tar yang terdapat pada cerobong asap itulah biang keladinya terjadinya CA atau kanker pada skrotum. Juga Doll dan Hale pada tahun 1950 sebagai seorang peneliti pertama yang mendesain penelitian sehingga melahirkan bukti adanya hubungan antara rokok dengan kanker paru. Keduanya merupakan pelopor penelitian di bidang epidemiologi klinik. Apa kegunaan epidemiologi? Epidemiologi berguna untuk, menurut Morris tahun 1964, yaitu untuk mempelajari riwayat status kesehatan pada sekelompok masyarakat dari waktu ke waktu, artinya proyeksi di masa mendatang. Kemudian juga berguna untuk mendiagnosis status kesehatan, yaitu untuk mengukur frekuensi masalah kesehatan. Kemudian juga mempelajari mekanisme kerja suatu pelayanan kesehatan, yaitu melakukan evaluasi kebutuhan dan juga menentukan efektivitas pelayanan kesehatan. Artinya epidemiologi itu juga bisa digunakan tidak hanya pada penyakit, tetapi juga bisa digunakan untuk suatu pelayanan kesehatan. Selain itu juga mengestimasi faktor risiko terjadinya penyakit. Jadi epidemiologi ini bisa kita gunakan untuk memperkirakan faktor risiko apa bisa sampai terjadi suatu penyakit. Misalnya yaitu risiko akibat merokok dengan frekuensi kanker paru. Dan juga melengkapi gambaran klinik penyakit kronik, yaitu antara lain adalah informasi riwayat perjalanan penyakit. Juga bisa digunakan sebagai surveillance dan monitoring terhadap penyakit yang menular dan berbahaya. Ini berhubungan sekali dengan preventif agar tidak berjangkit secara luas. Untuk mengidentifikasi sindroma gejala penyakit yang belum jelas di masyarakat. Misalnya waktu itu adalah penyakit HIV. Kalau sekarang juga penyakit-penyakit yang sifatnya seperti yang diakibatkan oleh virus seperti virus corona. Ini masih juga banyak orang tidak percaya apakah corona ada atau tidak. Padahal nyata-nyata ada, banyak yang mati, banyak yang meninggal. Apa ruang lingkupnya? Epidemiologi mempunyai ruang lingkup terhadap masalah kesehatan. Epidemiologi memberikan pendekatan khusus mulai dari mengidentifikasi sampai dengan mengevaluasi keadaan kesehatan. Ruang lingkup epidemiologi dalam masalah kesehatan ini biasa kita singkat dengan 6E. Yang pertama adalah etiologi, yaitu mengidentifikasi penyebab masalah kesehatan. Yang kedua adalah efikasi, yaitu daya optimal intervensi pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah efektivitas. Ruang lingkup daripada epidemiologi ini juga bisa digunakan untuk melihat besarnya hasil dan perbedaan daripada tindakan. Yang keempat adalah efisiensi, yaitu untuk melihat besarnya biaya yang digunakan. Ini bisa digunakan jasa daripada epidemiologi. Yang kelima yaitu evaluasi, yaitu untuk melihat keberhasilan suatu program kesehatan masyarakat. Yang keenam adalah edukasi, bahwa di dalam ruang lingkup epidemiologi juga termasuk intervensi berupa pemberian pengetahuan. Apa peran epidemiologi? Peran epidemiologi yang pertama adalah untuk mengidentifikasi faktor yang berperanan dalam terjadinya masalah kesehatan. Jadi kita melihat sebetulnya faktor apa yang bisa menyebabkan atau timbulnya masalah kesehatan. Kita identifikasi. Peran berikutnya adalah
menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Artinya, riset secara epidemiologi akan dapat menyediakan data dan juga membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang sedang atau telah dilakukan. Dengan peran epidemiologi, maka evaluasi terhadap program bisa dilaksanakan. Mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan masalah kesehatan dalam upaya menanggulanginya. Mengarahkan intervensi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah kesehatan yang perlu diselesaikan. Pembagian studi epidemiologi bagaimana? Studi epidemiologi bisa kita bagi menjadi yang pertama adalah studi deskriptif. Di dalam studi deskriptif ini bisa kita gunakan angka kejadian seperti prevalence atau kita gunakan cross sectional study. Kemudian yang kedua selain deskriptif juga studi analitik. Studi analitik ini kita bagi dua. Yang pertama adalah non eksperimental dan yang kedua adalah eksperimental. Yang non eksperimental ini meliputi studi kohort, studi kasus kontrol, dan studi ekologi. Yang eksperimental ini meliputi clinical trial, community trial, dan studi epidemiologi. Prinsip dasar daripada epidemiologi itu adalah yang pertama adalah studi observasional dan yang kedua adalah studi eksperimental. Di dalam studi observasional hanya melakukan observasi tanpa ada manipulasi. Jadi tidak ada intervensi apapun, hanya diobservasi. Kemudian yang kedua adalah studi eksperimental. Ini ada manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Jadi di situ ada perlakuan yang diterima oleh responden atau sampel. Bagaimana pendekatan epidemiologi? Di dalam epidemiologi, dalam prakteknya menggunakan pendekatan yang pertama adalah komprehensif, kemudian holistik, sistem, dan risiko dalam hal menghadapi masalah kesehatan. Ada 5 pertanyaan dalam pendekatan epidemiologi. Yang pertama adalah when, kapan masalah kesehatan itu terjadi. Ini akan menggambarkan distribusi waktu. Yang kedua adalah where, di mana masalah kesehatan itu terjadi. Ini akan menggambarkan distribusi tempat. Kemudian yang ketiga adalah who, siapa yang terkena masalah kesehatan tersebut. Ini akan menggambarkan distribusi orang. Kemudian yang keempat adalah why, mengapa masalah kesehatan itu terjadi. Ini juga akan melihat atau menyelidiki distribusi penyebab. Yang kelima adalah what, apa yang harus dilakukan. Ini juga akan menyediakan tindakan atau intervensi atau perlakuan berupa tindakan pencegahan. Epidemiologi deskriptif ini akan menyajikan distribusi masalah kesehatan pada masyarakat yang diperoleh melalui pertanyaan kapan, di mana, dan siapa. Untuk epidemiologi analitik ini akan menyediakan distribusi daripada penyebab masalah kesehatan atau faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya masalah kesehatan yang diperoleh melalui pertanyaan mengapa. Kemudian untuk preventive medicine ini merupakan atau berkaitan dengan usaha-usaha pencegahan yang diperoleh melalui pertanyaan apa. Demikian sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. See you next again.